Smart VTuber, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di My Future Business School. Apa kabar semuanya? Oke, saya berharap semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Oke, di malam hari ini perkenalkan nama saya Ivona Lengkong. Saya akan memandu Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama mengikuti acara Zoom atau YouTube Live kita pada malam hari ini. Di mana dalam masa menantikan VTube 3.0 atau 3.0, kita mengadakan special education program buat Bapak Ibu semuanya. Dan malam hari ini, buat Anda semua yang mau belajar bagaimana jualan online, memasarkan barangnya atau memasarkan jasanya. Nah, kesempatan nih buat belajar ya. Terlebih buat Anda semua pelaku UMKM. Tapi sebelumnya buat Bapak Ibu semuanya, ayo yang belum subscribe, ayo silakan tekan tombol di bawah ini, diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa di-like dan di-share kepada tim Anda semuanya. Jangan lupa klik tanda lonceng di bawah ini supaya Anda bisa mendapatkan info-info terbaru, video-video terbaru dari My Future Business School. Oke, baiklah semuanya sudah tidak sabar. Nah, malam hari ini kita kedatangan guest speaker yang luar biasa yang akan membagikan ilmunya kepada Anda semua, para VTuber, dan mungkin juga buat Bapak Ibu semua yang belum menjadi anggota dari VTube. Oke, selamat datang ya semuanya. Nah, malam hari ini kesempatan buat Anda semua belajar. Sebab itu buat para VTuber yang ada di sini, jangan Anda sendiri nih yang menikmati pelajaran ini, tetapi ayo diingat kembali mungkin di antara keluarga Anda atau teman-teman Anda ada yang usahanya karena masa pandemi ini mau hampir bangkrut karena tidak bisa memasarkan produknya atau jasanya. Nah, kesempatan diajak segera ikut serta dalam YouTube Live pada malam hari ini karena malam hari ini kita mau buka satu cerita rahasia, top secret. Apa itu ya? Oke. Ini sudah bukan rahasia lagi karena akan dibuka buat kita semua, akan dikupas tuntas bagaimana cara Anda atau strategi supaya Anda bisa menaikkan omset sampai 300% dalam 10 hari. Wow, seperti apa ya? Menaikkan omset dalam 10 hari. Wow, itu kayaknya luar biasa. Tetapi itu sesuatu yang pasti akan bisa Anda capai. Karena sudah ada yang menikmatinya. Dan nanti juga akan hadir bersama dengan kita testimoni orang yang berhasil dalam apa? Dalam mengiklankan produk jasanya. Seperti apa ceritanya? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama karena semua yang di sini saya tahu sudah tidak sabar karena menantikan speaker kita yang luar biasa yang selalu ditunggu-tunggu. Ya, siapa lagi kalau bukan founder dari My Future Business School dan juga beliau adalah PLC 001 VTube Indonesia. Langsung saja kita sapa, kita panggilkan Bapak Wilbard Karimun, dipersilakan. Oke, thank you Bu Ivon. Terima kasih buat Bu Ivon ya udah membuka acara ini. Ya, teman-teman semua, apa kabar? Halo semuanya. Mungkin buat Anda yang masih baru pertama kali ketemu dengan saya, perkenalkan nama saya Wilbard dan latar belakang saya seorang pengusaha dan juga memang seorang VTuber juga. Ya, buat teman-teman semua hari ini kita ingin men-sharingkan sebuah strategi, sebuah cara untuk bisa meningkatkan omset Anda ketika lagi dalam pandemi. Ya, tidak semua orang paham dengan bagaimana perkembangan pesatnya di dunia digital ini gitu. Jadi pada prinsipnya dunia digital berkembang dengan sangat cepat di era seperti sekarang, di pandemi seperti sekarang. Mungkin teman-teman semua juga ngelihat di WhatsApp-nya, mungkin di sosial medianya yang lain gitu ya. Ada banyak sekali orang-orang yang berjualan sekarang. Entah jualan makanan, entah jualan apapun lah. Intinya apapun yang bisa menghasilkan uang, bisa dijual, itu rata-rata banyak yang melakukan itu. Kenapa? Karena di kondisi seperti sekarang, kita juga memang dihadapi dengan masalah yang cukup berat. Jadi untuk teman-teman semua, nggak ada salahnya untuk kita mempelajari bagaimana caranya kita bisa meningkatkan omset kita bersama dengan VTube. Bukan hanya kita menjadi viewer, bukan hanya kita menjadi VTuber, tapi kita juga bisa menjadi seorang pengusaha yang juga berhasil. Yang sekarang mungkin Anda masih tergolong dalam UMKM, siapa tahu, nggak ada yang tahu. Mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, usaha Anda bukan lagi UMKM. Mungkin jadi usaha yang besar.
Nah, tapi tentu saja kita perlu menggandeng dunia digital ini. Kenapa? Karena sederhana. Karena ketika lagi pandemi, banyak orang yang di rumah aja. Mereka banyak yang menghabiskan waktunya di rumah kebanding mungkin jalan-jalan keluar dan lain-lain. Nah, orang-orang yang di rumah ini kerjaannya ngapain? Nah, kerjaannya paling banyak kan di digital, banyak kan di internet. Jadi kita juga perlu belajar bagaimana caranya memasarkan produk atau jasa kita melalui internet ini. Nah, kita punya platform yang luar biasa sekali yaitu Fitup yang nanti akan saya jelaskan bagaimana peranannya dalam membangun bisnis Anda nanti ke depannya, ya. Nah, ini saya mau buka slide dulu. Oke, ya. Jadi pada utamanya yang pertama adalah dengan acara hari ini pada prinsipnya kami sebagai My Future Business School dan juga dari Fitup kami mendukung gerakan dari pemerintah ya, yaitu UMKM Go Online. Target kami adalah membantu UMKM supaya bisa mendapatkan edukasi dan juga solusi supaya usahanya bisa dibangun bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di satu daerah regional, tapi bisa melalui digital sehingga bisa di seluruh Indonesia bahkan mungkin bisa mendunia. Ya, jadi buat teman-teman semua, kita perlu melek sekarang bahwa usaha itu bukan hanya dibangun di dalam offline saja, bukan hanya di tempat di mana Anda berada sekarang, tapi bisa dibangun sampai ke seluruh Indonesia. Nah, itulah tujuan kami dalam acara hari ini. Jadi kami ingin mengajak teman-teman semua, buat teman-teman yang mungkin punya usaha atau mungkin Anda punya keahlian gitu ya, atau mungkin memasak, pengen jual makanan, tapi nggak ngerti gimana caranya. Nah, hari ini saya pengen coba membuka rahasia itu kepada teman-teman semua. Ya, tapi Anda perlu pahami satu hal. Untuk bisa menguasai bagaimana caranya kita berjualan di digital atau bagaimana caranya kita membangun usaha kita melalui melalui digital ini, kita perlu paham bahwa kita harus mau untuk belajar. Kita perlu mempelajari nih karena ini barang baru. Ini sesuatu yang mungkin kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Kalau orang-orang biasanya kalau misalkan mau berjualan ya tinggal buka tokonya aja atau buka gerainya aja, nanti tinggal tunggu orangnya datang. Kalau orangnya datang beli ya syukur, kalau nggak beli ya sudah. Nah, kalau di digital ini berbeda. Kita perlu memahami bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan bisnis kita dengan cara yang cepat. Dengan pertumbuhan omsetnya dengan signifikan gitu ya. Nah, di Indonesia ini sayangnya banyak orang ketika mau memulai itu maunya begini. Jadi dia mau melewati segala, ini saya ambil dari Instagramnya cara jualan ya, ini bagus banget. Jadi rata-rata disuruh belajar itu nggak mau. Maunya itu pokoknya langsung jualan online cepat laku, udah. Gimana caranya? Pokoknya yang penting cepat laku. Kalau nggak laku, nggak suka gitu. Jadi kita juga mesti mempelajari, ada banyak cara-cara yang bisa teknik-teknik dan juga cara untuk kita bisa memasarkan produk atau jasa kita melalui online, melalui internet. Nah, kita harus mau untuk belajar itu gitu supaya ya kita juga lebih paham bagaimana caranya di dunia digital dan lain-lain. Ya, jadi kita semua nggak boleh langsung mau naik anak tangga langsung begitu, ya sesuai seperti di gambar gitu. Karena nantinya kalau Anda kayak gitu, itu bisa keram tuh. Ujung-ujungnya mungkin Anda akan beli counterpan tuh kayaknya tuh, ya. Karena kakinya, pahanya keram itu kayaknya seperti itu. Ya, jadi kita semua harus mau untuk belajar. Nah, makanya hari ini saya ingin membuka sedikit. Mungkin saya nggak bisa buka terlalu detail sekali. Mungkin nanti akan ada sequel-sequel dan yang berikutnya lagi supaya kita semua bisa belajar bagaimana caranya untuk memasarkan produk atau jasa kita melalui internet. Ya, strategi pertama dalam kita menjual barang melalui online, Anda perlu pahami bahwa yang namanya jualan di online, inti utamanya adalah kualitas gambar nomor satu. Jadi kita perlu, karena yang kita jual ini gambar ya. Jadi kan kalau misalkan kita jualannya di offline, mungkin kita bisa kasih lihat barangnya. Mungkin kita bisa kasih lihat barangnya, orang pegang-pegang barangnya. Tapi kalau di online kan nggak bisa. Mereka hanya melihat gambarnya aja. Jadi gambar ini begitu penting, sehingga gambar ini bisa menarik orang untuk tertarik dengan produk Anda. Jadi Anda harus mempelajari nih gimana caranya supaya gambarnya mesti bagus. Nah, saya kasih contoh supaya Anda semua bisa paham. Ya, mungkin sekarang banyak yang mungkin jualan makanan, karena misalkan jualan risol lah, jualan apalagi ya, mungkin kayak kue-kue dan berbagai macam. Kita bisa jualan apapun. Misalkan contoh, saya ambil contoh ini jualan risol. Banyak orang yang berjualan dengan cara seperti ini. Ya, ini fotonya. Fotonya dia foto, dia taruh di dalam satu plastik gitu ya, terus dia masukin di sini, ya terlihat ya risol gitu. Tapi apakah Anda tertarik untuk beli? Ya mungkin kalau teman Anda yang jualan, Anda nggak enak, Anda mungkin bantuin ya mungkin bisa aja. Tapi kalau Anda tanya saya secara jujur, saya ngelihat seperti ini, saya kok kurang tertarik ya kalau misalkan untuk membeli produk ini. Tapi kalau misalkan dibuat seperti ini,
gambar B, menurut Anda kira-kira mana yang lebih menarik? Gambar A atau gambar B? Ya, tentunya pasti gambar B ya. Dan di gambar B ini sebenarnya editan yang sangat gampang. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit foto seperti ini. Ada PixArt, ada Canva, ada macam-macam. Ada banyak sekali. Anda tinggal buka di Google cara mengedit foto. Oh, banyak semua itu. Aplikasi edit foto. Oh, banyak. Semuanya ada. Jadi Anda tinggal bikin aja gitu. Tinggal bikin sesuai gitu. Jadi kan ini kan lebih bagus. Nah, sebenarnya kalau kita bicara di online, kalau untuk yang masih pemula mungkin yang B bisa. Tapi kalau misalkan Anda mau lebih menarik lagi gimana? Ini saya mau kasih lihat sebuah contoh. Andaikan Anda lihat jualannya seperti ini. Nah, kira-kira lebih menarik nggak dibanding yang B tadi? Ini dibuka, isinya apa kelihatan, fotonya juga ya mau dibilang bagus banget juga bukan yang pro-pro banget, tapi saya yakin juga Anda pasti bisa. Cukup modal HP aja, Anda juga bisa foto seperti ini asal pencahayaannya bagus, dikasih lampu, hasilnya juga pasti akan bagus. Kalau Anda mau yang lebih bagus lagi seperti apa? Itu seperti ini. Ini pasti orang akan banyak yang akan beli. Kenapa? Karena lihatnya wah kayaknya enak banget nih. Karena menggoda sekali, ada hiasannya, ada dibuka, digoreng. Anda lihat ya di bagian tengah ini kan ada yang dikasih pakai sumpit itu loh. Itu kan terlihat sekali. Kayaknya enak banget gitu. Nah, inilah yang namanya ketika kita berjualan di online, itu visual sangat mempengaruhi. Jadi kita harus paham nih bahwa gambarnya ini menarik. Ya, kalau Anda tidak bisa buat yang D, nggak apa-apa. Anda bisa buat yang C. Kalaupun Anda tidak bisa buat yang C, Anda buat yang B pun nggak apa-apa. Ya, jadi Anda bisa meningkatkan kualitas dari gambar, dari produk yang Anda tawarkan. Supaya orang melihat gambarnya tuh ngiler. Anda nggak tahu di online siapa yang lagi pengen risol, tapi saya percaya detik ini pun pasti ada orang yang lagi ngidam makan risol. Nah, tapi kalau dia ngidam makan risol, ada toko A, ada toko B, ada toko C, ada toko D. Sudah pasti yang banyak tertarik adalah toko D. Tapi yang nggak kalah banyak adalah yang C. Nggak kalah lagi, di bawahnya lagi adalah B, baru yang A yang terakhir gitu. Jadi teman-teman semua harus paham bahwa gambar dan kualitas gambar ini kita perlu jaga supaya orang bisa tertarik ketika ngelihat. Jadi ketika ngelihat tuh dia, apaan nih? Kok kayaknya enak banget. Berapa harganya? Oh, lagi diskon. Wah, saya mau beli ah. Karena melihat gambarnya gitu. Ya. Jadi gambar ini megang peranan yang penting. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah merubah leads menjadi customer. Anda perlu memahami yang namanya auto text, yaitu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan kepada customer kita gitu ya. Dengan fast response juga. Leads itu apa? Customer itu apa? Leads itu adalah orang yang tertarik dengan produk atau jasa Anda dan menghubungi Anda. Jadi orang-orang itu akan chat Anda gitu ya. Kan Anda pasti akan masukin WhatsApp Anda atau akan masukin mungkin seperti Line atau mungkin apapun itu ya. Jadi ketika Anda orang bertanya dengan Anda, itu namanya leads. Nah, leads-nya itu Anda perlu jawab pertanyaan dengan bagus. Anda perlu memahami tekniknya supaya orang yang dari leads ini, orang yang tertarik dengan produk Anda bisa membeli produk Anda atau jasa Anda gitu ya, melakukan transaksi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pakai auto text. Ya, ada satu aplikasi namanya Sally. Ini untuk keyboard ya. Jadi ini keyboard ajaib gitu, dia bisa untuk auto text, bisa untuk cek ongkir dan macam-macam. Ya, ini keyboard yang sangat bagus sekali supaya kita bisa kalau jawab pertanyaan gini ya. Contoh, kalau kita jualan risol, pertanyaannya tuh sama aja. Pasti nggak jauh-jauh beda. Mungkin yang pertama bahannya dari apa, rasanya apa, ongkirnya berapa, kan itu aja. Pertanyaannya nggak jauh-jauh beda. Expirednya kapan, bisa tahan berapa lama, apakah beku atau tidak, kan pilihannya mirip-mirip. Pertanyaan itu doang. Nah, makanya kita perlu bisa membayangkan dulu. Ya, kita perlu bisa membayangkan pertama itu yang orang ketika hubungi Anda harus punya namanya kalimat pembuka. Misalkan contoh, halo Kak, halo Bro, halo Sis, halo apa terserah. Halo, selamat datang di toko Maju Selalu atau apa gitu ya, tergantung nama toko Anda. Maju Selalu kayak toko bangunan gitu ya. Terserah Anda tokonya mau nama apa, misalkan selamat datang, ada yang bisa saya bantu, saya dengan siapa gitu sebut nama Anda. Ya, karena dengan Anda menyebut nama Anda, maka kan akan ada terjalin ada ngobrol lah, kayak ngobrol gitu. Ya, jadi dengan kalimat pembuka greetings dulu, welcome orang untuk datang. Sama kayak Anda kalau pergi ke toko kan banyak tuh pramuniaga gitu ya, kayaknya namanya deh. Yang tiba-tiba di tengah jalan, ayo boleh, ayo boleh yuk gitu. Nah, itu kan sama, itu kan sebenarnya ajakan kalimat pembuka. Nah, sama di online juga sama, kita terapkan yang sama, yaitu kita welcome mereka. Halo, gimana kabarnya, bla bla bla, selamat datang di toko ini dan lain-lain. Itu kalimat pembuka. Yang kedua, triknya ya, itu adalah selalu akhiri
pernyataan Anda dengan sebuah pertanyaan. Karena kecenderungannya kalau Anda kasih pernyataan biasanya titik, nggak ada lanjutannya. Jadi misalkan contoh, ini harganya berapa ya? Harganya 50.000, Anda jawab. Selesai, biasanya sampai situ aja. Nah, kalau Anda lihat mungkin orang-orang kalau jualan, itu sebenarnya caranya gampang. Dibalikin lagi. Jadi misalkan contoh harganya berapa? Harganya 50.000. Dari kota mana ya? Diakhiri dengan pertanyaan. Supaya dia jawab. Dari kota Surabaya nih. Oh, boleh tuh Surabaya. Gimana mau coba order yang mana? Gitu. Jadi selalu mengakhiri dengan sebuah pertanyaan. Nah, jadi Anda mesti siapin dulu nih. Kata-katanya tuh apa aja. Anda mesti bikin dalam auto text. Jadi kalau yang chat Anda ada 100 orang, Anda nggak pusing. Anda nggak balesin dengan setengah mati gitu. Karena semua sudah ada auto text-nya. Jadi sudah ada jawaban-jawaban yang sudah Anda siapkan atas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, itu triknya tuh. Jadi supaya kita sudah siapin dulu jawabannya. Jadi kalau orang nanya kita tinggal jawab, orang nanya tinggal jawab, orang nanya tinggal jawab. Jadi cepat gitu, ya. Yang ketiga adalah buat paket harga. Buat paketan harga. Kenapa? Karena orang lebih suka diskon. Orang itu cenderungnya suka diskon. Seperti contoh, misalkan kalau saya beli satu risol, misalkan saya beli 5 risol harganya 50.000, ya. Atau misalkan gini lah. Anda beli 5 risol harganya 30.000. Kalau Anda beli 10 harganya 50.000. Ada paket hemat nih, khusus untuk hari ini aja. Anda bikin di auto text Anda, khusus hari ini aja. Nah, khusus hari ini itu ya setiap hari juga hari ini gitu. Jadi setiap customer yang tanya sama Anda, promonya khusus hari ini. Jadi kalau misalkan besoknya dia baru mau, Anda tinggal bilang, oh Anda keberuntung sekali karena hari ini kita juga lagi promo gitu. Ya padahal sebenarnya harganya gitu-gitu aja. Karena orang suka dengan promo, orang suka dengan diskon. Nah paketan harga ini adalah untuk memberikan diskon tersebut kepada calon customer kita, kepada leads-nya kita gitu. Ya. Nah yang keempat adalah gunakan pertanyaan yang tertutup gitu ya. Jadi jangan pakai pertanyaan terbuka. Jadi misalkan contoh, pertanyaan tertutup tuh gini. Kalau misalkan Anda sudah kasih ada 3 pilihan paket, misalkan paket A, B, dan C. Anda jangan nanya mau paket yang mana. Jangan, karena Anda harus mengarahkan. Anda pertanyaannya harusnya begini, mau paket A atau paket B. Maka kecenderungannya orang adalah memilih, mau A atau B ya. Kayaknya yang A, kayaknya yang B boleh deh. Kalau misalkan Anda mau paket yang mana, dia akan berpikir, oh saya pikir-pikir dulu deh. Gitu. Jadi selalu kasih pertanyaan tertutup itu sesuai dengan arahan yang Anda mau gitu. Makanya bikin paket itu sangat berguna karena bisa ngarahin mau paket A atau paket B. Atau kalau yang C-nya lebih mahal gitu, omsetnya lebih banyak ya paket B atau paket C kan gitu. Ya. Jadi kan itu namanya pertanyaan tertutup. Supaya Anda mengarahkan calon leads Anda untuk menjadi seorang customer gitu. Ya. Yang kelima adalah Anda harus fast response karena di online ini semua bermain dengan speed, dengan kecepatan. Jadi Anda harus balasnya cepat gitu. Nah, untuk bisa cepat itulah Anda bisa pakai yang namanya auto text gitu. Ya, dengan menggunakan Sally ini. Yang kedua adalah siapin jawabannya untuk setiap FAQ ya. FAQ itu kan frequently asked question. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apa kira-kira pertanyaan orang terhadap produk atau jasa yang Anda jual? Nah, itu Anda siapin dulu jawabannya. Jadi kalau ada orang yang nanya, tinggal kasih. Orang yang nanya, tinggal kasih. Orang nanya, tinggal kasih. Jadi Anda akan cepat gitu. Dan jawaban itu sudah Anda siapin tuh, ada emotikonnya, ada senyumnya, ada hias yang rapi gitu yang bagus supaya orang juga lihatnya seneng gitu. Karena emoji itu kan membuat orang seneng gitu ya. Ada senyumnya, ada ketawa sambil nangis mungkin dan macam-macam gitu ya, terserah Anda. Karena itu usaha Anda bisa atur sendiri ya. Nah, itu strategi yang kedua, strategi yang sangat sederhana tapi mungkin banyak orang yang pemula mungkin nggak paham. Nah, tapi juga ada strategi yang ketiga yang nggak kalah penting. Yang ketiga adalah gunakan strategi iklan. Kenapa? Karena Anda buka toko, belum tentu orang-orang itu tahu Anda. Jadi Anda harus beritahu kepada dunia bahwa Anda ini ada gitu. Toko Anda ini ada. Karena kalau misalkan Anda punya toko, orang-orang tuh nggak tahu. Misalkan contoh saya mau beli risol, Anda jualan risol. Saya nggak tahu Anda jualan risol, ya saya nggak bakal beli sama Anda lah. Bener nggak? Tapi kalau misalkan saya tahu Anda jualan risol, maka kan pasti saya akan mikir mau beli risol sama siapa ya? Oh iya ya, dia jualan risol, saya mau coba deh gitu. Nah, untuk saya bisa tahu Anda, itu adalah namanya iklan. Itu namanya advertising. Itulah gunanya iklan di situ. Iklan ini sifatnya seperti sebuah magnet. Karena dia akan menarik customer Anda untuk bisa tertarik dengan produk Anda, untuk bisa melihat produk Anda, ya. Nah, itu yang namanya kita mesti memahami untuk menggunakan strategi iklan ini gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kita bicara iklannya di mana? Itu kan pertanyaannya gitu. Sosial media itu adalah
platform yang paling banyak digunakan untuk berjualan. Kenapa? Satu, alasannya sederhana, murah. Anda nggak butuh punya toko, Anda cukup punya foto yang bagus-bagus, biayanya sangat murah sekali, Anda sudah bisa punya toko yang kelihatan keren banget. Ya, misalkan contoh Anda punya mau jualan baju, Anda tinggal mungkin minta teman Anda atau siapa pakai bajunya, Anda foto masukin ke dalam sosial media, harganya murah sekali. Anda nggak butuh punya butik, sewa tempat, sewa karyawan dan lain-lain, nggak perlu semua itu. Jadi sosial media itu yang paling murah. Nah, sosial media yang paling banyak digunakan adalah Facebook Ads dan juga Instagram Ads. Mungkin teman-teman semua juga sudah pernah tahu atau mungkin sudah pernah coba. Buat teman-teman yang pernah coba, ada yang pakai Facebook Ads dan Instagram Ads berhasil luar biasa, tapi juga ada yang zonk luar biasa gitu. Ada yang tidak dapat apa-apa, rugi. Dia nombok dengan iklan di Facebook dan juga Instagram. Kenapa? Karena Facebook dan Instagram kita harus paham bagaimana caranya. Karena ada caranya di situ. Nah, caranya itu Anda perlu pelajari tuh, dan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah dan sulit relatif ya. Kalau Anda mau belajarin, tidak ada yang sulit di dunia ini. Tapi pada umumnya orang yang baru pertama kali jualan melalui Facebook Ads dan Instagram Ads biasanya sih pasti rugi dulu, biasanya rata-rata. Buat orang yang sudah ketemu caranya, sudah paham, nah itu akan dapat omset yang besar. Tapi selama Anda belum paham, ya itu akan sulit gitu ya. Jadi itu perlu dipelajari. Nah, sekarang ini ada satu platform yang baru, sebuah platform yang begitu hot gitu. Ibaratnya gini, Facebook dan Instagram ini sesuatu yang sudah biasa ya. Sudah banyak orang yang berjualan di sana, banyak orang iklan di sana, bukan hal yang aneh gitu. Kalau kita ngeliat iklan di Facebook, iklan di Instagram, bukan hal yang aneh lagi. Jadi ibaratnya itu Facebook dan Instagram ini ibaratnya sebagai sebuah kolam gitu ya. Nah, kolam ini dalamnya banyak nih ikannya nih. Nah, yang mancing itu di sekeliling kolamnya banyak banget. Ya, kolamnya segede ini, di sekelilingnya full semuanya orang-orang mau iklan semua, orang-orang yang mancing semua di sana. Nah, kira-kira kalau Anda ikutan mancing di sana, kira-kira Anda berkompetisinya seperti apa? Lebih gampang apa lebih sulit? Karena yang namanya bisnis selalu kompetisi ya. Pasti ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah gitu. Karena kan ini kompetisi gitu. Siapa yang lebih menarik, siapa yang lebih berbeda, itu pasti ada. Nah, sekarang ini ada satu platform yang baru yang disebut dengan VTube, yang baru launching di bulan Juni 2020. Tapi hebatnya di sekarang ini di Play Store itu downloadernya kurang lebih sekitar 10 juta plus. Artinya ada 10 juta orang yang mendownload aplikasi ini mulai dari Juni 2020. Kita launching April ya, tapi kan muncul di Play Store Juni. Jadi dari Juni sampai sekarang berapa bulan tuh ya? Mungkin 6 bulan lebih ya, 6 bulan, 8 bulan mungkin ya. Sekitar 8 bulan itu sekitar ada 10 juta orang. Dan platform ini begitu diminati, begitu disenangi sama orang, ya, disenangi dan dibenci juga sih ya. Jadi ada juga orang yang membenci, ada juga orang yang menyenangi ya. Hidup begitulah ya, ada pro, ada kontra lah. Tapi pro dan kontranya banyak banget. Jadinya membuat platform ini begitu hangat didatengin oleh banyak orang gitu. Baik teman maupun musuh, semuanya ada di situ. Nyampur semua di sana. Nah, kalau Anda sebagai orang yang memasarkan produk Anda di dalam VTube, kira-kira di tengah rame-ramenya VTube ini, apakah produk Anda bakal laku atau enggak? Nah, itu yang nanti mungkin saya akan kasih lihat testimoninya, Anda bisa lihat sendiri ya. Tapi yang pasti VTube ini sosial media yang juga menghargai pengiklan, di mana user diminta untuk menonton iklannya sampai habis, nggak mau tahu ya. Orang-orang ini dipaksa untuk nonton, bahkan kadang-kadang iklan yang ada di sana itu bisa di screenshot dikirim ke WhatsApp gitu. Jadi iklannya double nih, ganda gitu. Jadi bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Terus yang kedua, VTube Ads ini adalah metode periklanan yang simple, mudah, dengan conversion rate yang tinggi. Conversion rate ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang tertarik itu kemungkinan belinya besar. Ya. Jadi banyak orang bilang di VTube ini penontonnya penonton bayaran, Pak. Oh, saya bilang awal-awal saya pikir bener juga ya, penontonnya bayaran, kalau iklan laku nggak ya? Ternyata setelah dipraktekkan laku luar biasa. Kenapa? Karena penonton bayaran punya duit, Bapak Ibu. Karena kalau penonton yang tidak penonton biasa, kita iklan di TV belum tentu laku, belum tentu semuanya punya duit. Tapi kalau misalkan penontonnya di VTube, itu orang-orangnya punya duit. Jadi pasti akan dibeli. Dan omsetnya luar biasa sekali, bisa naik 300%. Nah, sebagai contoh, saya akan kasih lihat sebuah testimoni dari salah satu advertiser di dalam VTube gitu ya. Ini salah satu testimoninya, omsetnya naik 300%. Ini produknya lapis legit premium. Ya, lapis legitnya ini iklannya seperti ini. Dan ini kalau misalkan Anda lihat, ini saya mau kasih lihat ya. Ini adalah chatnya. Ini adalah chat. Saya mungkin matiin aja suaranya. Ini adalah chatnya dalam beriklan 10 hari di VTube. Anda lihat ya, itu tanggal-tanggalnya Anda bisa lihat tuh. Tanggal 23,
itu chatnya banyak sekali. Ini HP khusus untuk jualan aja nih, karena ini kan Anda bisa lihat ya, ada WhatsApp bisnis. Ini adalah akun untuk jualan tok. Jadi Anda bisa lihat tuh, itu banyak sekali yang chat. Itu luar biasa yang chatnya, kalau nggak salah sekitar 600 atau 800 gitu dalam 10 hari ya. Dan ini dari sini omsetnya naik kurang lebih 300%. Ya, ini banyak banget lah. Ini videonya berapa menit ya? Videonya kira-kira 1,5 menit nih. 1,5 menit di scroll nggak habis-habis tuh ya. Jadi Anda bayangin kalau Anda jualan yang menghubungi Anda segini banyak. Nah, kira-kira apakah produk Anda bakal laku atau enggak? Karena bisnis bicara angka ya. Dan bisnis itu hanya bicara berapa orang yang nanya, nggak semuanya akan beli, sekian persen akan beli, itu aja gitu. Nah, kalau yang nanya 800 orang, kira-kira berapa orang yang beli? Kalau ada 10% aja, ada 80 orang yang beli. Ya tinggal Anda lihat aja keuntungan Anda berapa. Ya, dari 80 tinggal dikali aja gitu. Kalau produk Anda semakin murah, biasanya yang beli pun semakin banyak, yang nanya pun semakin banyak gitu. Ya, jadi Anda cuma perlu memahami caranya jualan dan beriklan di dalam YouTube yang nanti akan saya ceritakan gitu. Ya, ini adalah salah satu bukti nyata supaya Anda tahu gitu bahwa beriklan di YouTube itu luar biasa gitu. Ya, ini banyak sekali. Ya. Nah, jadi itu ada salah satu testimoninya. Dan sekarang saya pengen mengundang salah satu rekan kami juga yang melakukan iklan juga di dalam YouTube dan mendapatkan hasil yang luar biasa juga dari YouTube gitu ya, dari YouTube Ads. Ya, nanti beliau akan coba sharingkan. Kita panggil dulu, silakan Pak Sandy. Iya, halo Pak Wilbert. Halo Pak Sandy. Ya, malam. Malam Pak. Ya. Gimana Pak? Pak Sandy kemarin sempat beriklan di YouTube. Kapan ya Pak iklannya Pak? Oktober. Ya, itu saya waktu mengiklankan itu saya masih ingat sekali. Saya kan pemain bisnis saya di bidang digital ya, pelayanan digital. Jadi nggak jauh-jauh beda juga saya kenal juga namanya advertising lewat Facebook atau Instagram. Saya sudah mempelajarinya dan melakukan itu cukup lama, sekitar 2 tahunan ya, dan saya lakukan secara profesional bersama tim saya. Jadi kalau dibilang Instagram itu kalau nggak salah saya punya sekitar 30 sampai 40 Instagram. Jadi permainannya di sana semua gitu ya. Jadi kalau ngomong soal iklan, saya biasanya kalau iklan selalu melihat pada hasil feedbacknya, insight-nya gitu. Nah, saya senang sekali waktu tahu YouTube ini bisa beriklan kan. Nah, saya trial waktu itu di bulan Oktober dan saya masih ingat di bulan itu juga belum kategorisasinya belum sampai sedetail sekarang. Apalagi sekarang kategorisasinya keren banget, sudah ada kota ya kan, ada usia, ada umur. Wah, itu lengkap banget dan itu membuat saya lebih bisa spesifik mengarah ke mereka kalau soal iklan gitu ya. Dan saya gender sudah memasang iklan. Ya, gender betul sekali. Algoritmanya udah mulai spesifik, itu yang membuat saya senang. Kalau waktu saya pertama kali memasang iklan, bagi saya ini adalah virgin market ya, market yang masih belum kenal dengan produk saya atau jasa saya. Jadi makanya saya senang sekali bisa masuk. Ini saya lihat ini peluang besar untuk branding termasuk selling. Nah, kalau misalkan boleh tahu Pak, Bapak berarti waktu itu iklannya berapa lama ya? 10 hari ya? Nah, iklan pertama yang saya lakukan itu saya masih ingat iklan yang paling kecil, yang 50 VP ya, 50 VP itu. Nah, itu saya dalam bentuk gambar saja. Nah, saya mendapatkan hasilnya luar biasa yang saya bilang nggak ada dalam bayangan saya ya. Nah, saya boleh share nih apa yang saya dapat. Nah, Oke. Iklan kemana itu Pak? Nah, iklannya ini iklan saya ini menuju pada YouTube channel saya karena saya ini kan jasa ya, bidang jasa dan ada produk juga. Jadi lebih ke arah ke customer relation ya. Jadi soft selling kalau saya bilang. Dan di sana saya memasukkan gambar iklan saya dan nge-link ke YouTube channel dan akhirnya dari YouTube channel ini subscribernya dan juga viewersnya meningkat drastis. Lalu terhubung pada apa? Terhubung pada orang-orang yang menghubungi kami dan itu cukup kewalahan karena tidak pernah dalam sejarah kami dalam 1 hari baru pasang iklan hari ini hitungan jam dan itu orang mengontaknya langsung. Saya ingat saya masak kalau tidak salah sekitar jam 10 jam 11 malam itu langsung orang kontak. Sehari bisa 100 sampai 200 orang 1 hari. Sedangkan iklannya itu kan 10 hari itu kami kewalahan sekali sampai kami itu memanggil teman-teman yang udah lama untuk bantu support. Nah, saya kasih tunjuk ya.
Ini saya sharing Dari 100 teman-teman. jempol pegel juga ya Pak. Luar biasa. Nah inilah ya, karena saya terbiasa dengan data, jadi saya share-nya soal data juga ini ya. Ini teman-teman lihat ya. Sebentar. Nah oke, sudah muncul ya kelihatan gambar. Ya, Pak. Nah ini saya trial waktu itu. Kalau teman-teman lihat di sinilah trial saya nih. Oke, di sini trial. Inilah saya ketika saya memasang iklan di VTube. Jadi nge-link ke YouTube channel. Ini adalah analisa dari YouTube ya. Anda lihat ya nih, Oktober ya. Nah ini di sini. Kemudian bagaimana kok bisa tahu ini apakah benar dari VTube atau tidak? Nah saya lagi-lagi ngomong soal data ya. Saya suka dengan data. Nah ini dia. Anda lihat bagaimana ini. VTube ini ya luar biasa. 52%. Betul ya. Google, WhatsApp lainnya, aduh kalah jauh banget. Nggak ada apa-apanya Pak, itu yang lain. Apa-apanya. Inilah yang membuat saya amazing, bisa segitunya. Akhirnya saya mencoba yang selama ini belum pernah saya lakukan, yaitu hard selling, langsung pada produknya. Kalau produknya saya langsung masuk ke linknya ke Tokopedia. Dan surprise-nya kita ngomong data lagi. Jadi teman-teman kalau mau pasang iklan di VTube, Anda bisa lihat data ya, kita ngomong soal data. Saya kan trial, jadi Tokopedia ini baru saya bikin. Saya mau coba sih, ya. Saya bikin Tokopedia masih baru sekali. Tokopedianya, sebentar ya. Dan ini dia. Nah, ini dia. Di Novembernya saya pasang lagi iklan hard selling, dan Anda lihat ini 30.000 orang. Ya. Ini Tokopedia-nya 0 ya Pak? Tokopedia nol, dari nol, sama dari baru bikin, saya baru tahu bukan baru tahu, saya melakukan pendaftaran dan sebagainya. Nah ini dari nol, dan ini sebenarnya ada grafik dari awalnya ya, saya nggak kasih tunjukkan. Anda lihat ya. Kemudian saya stop ini, langsung nih. Habis ya. Kekuatan dari iklan di VTube nih. Ini Tokopedia. Saya mau nanya Pak, ini iklannya berarti top ads-nya nggak main ya? Iklan Tokopedia-nya nggak ada ya? Nggak ada. Saya nggak pakai iklan Tokopedia sama sekali. Ini murni dari VTube. 30.000. 30.000. Hari pertama sekitar 1000-an yang lihat. Saya kaget sekali. 1000-an yang lihat. Ini berapa hari ya Pak? Kira-kira 10 hari. 2 mingguan ya? 10 hari, kemudian saya kan iklannya kan per 10 hari, saya ingat 2 kali. Saya pasang 2 kali. 10 hari. Gitu. Dapat 30.000 yang liatin Tokopedia Bapak, nih kayaknya omset lumayan juga tuh Pak. Itu kalau itu rahasia perusahaan gitu ya. Kalau soal omset, itu dapurnya itu. Yang lihat-lihat 30.000 itu nggak beli sekarang juga nanti juga bisa dibeli. Iya, kita ngomong dari 30.000 ya, 1%-nya aja udah 300 kan, 300 dikali aja berapa, udah lumayan. Itu pertama kali saya main Tokopedia hard selling, karena jasa kami nggak pernah main di hard selling di Tokopedia. Jadi waktu itu pertama kali dan amazing sekali. Iya. Berarti kalau secara harga gimana Pak Sandy? Menurut Bapak iklan di Tokopedia dibandingkan dengan beberapa platform yang lain, harganya gimana Pak? Kalau harga dari Tokopedia saya nggak bisa compare, karena saya kan belum pernah melakukan kalau Tokopedia. Tapi kalau dari Instagram itu jauh banget. Ketika saya pasang iklan di Instagram dengan budget let's say sekitar 500 sampai 1 juta, dengan saya budget saya di VTube 700 ribuan, itu jauh sekali gitu ya. Dan algoritma di Instagram sudah sangat berubah ya, sudah sangat berbeda dengan yang dulu. Jadi tidak bisa memakai cara yang sama memainkan pemasangan iklan di Instagram. Jadi akhirnya saya mencari yang lain, dan saya melihat ternyata saya trial di VTube sekali jadi ketagihan gitu kan, Nah, saya akan mencoba lagi. Akhirnya saya punya peluang untuk saya menciptakan usaha yang lain, untuk saya mau pasang iklan di VTube lagi gitu. Jadi kan saya punya tambahan usaha lagi gini kan ya, untuk saya lihat potensi besar iklan di VTube, itu yang saya lakukan. Bapak tahu nggak Pak, kalau misalkan toko offline diiklankan di VTube hasilnya juga dahsyat loh Pak. Nah itu dia yang saya mau lakukan, saya sedang mau buat itu. Gitu. Jadi saya kan
Kemarin saya dengar dari salah satu rekan juga, itu dia punya coffee shop, Pak. Mungkin Bapak pernah lihat ada Coffee Boy namanya. Oke. Daerah Karawang kalau nggak salah. Nah, Coffee Boy itu didatengin oleh banyak sekali VTuber, Pak. Nah, saya belum seminggu baru bikin juga itu. Tapi bukan coffee ya, tempat makan, dan itu saya mau trial juga ini di VTube nanti, apalagi kalau udah 3.0. Aduh, saya menunggu membludak gitu ya. Bapak karyawannya udah siap belum tuh, Pak? Ya nanti saya juga masak-masak juga lah, ikut-ikutan juga ya. Kalau udah nggak kuat gitu ya, saya ikutan masak gitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Sandy atas testimoninya. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya berikan di VTube itu sangat menguntungkan gitu ya. Sangat worth it, sangat. Oke, siap. Thank you Pak Sandy. Terima kasih semuanya. Siap. Oke. Ya, jadi teman-teman semua tadi sudah dengar juga, sudah melihat juga dari datanya bahwa beriklan di VTube itu hasilnya luar biasa gitu. Jadi bisa mendatangkan customer, bisa mendatangkan mau tokonya offline, mau apa tetap bisa. Apalagi nanti akan ada algoritmanya sekarang ini sudah berbeda. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, nanti coba akan saya sharingkan sebentar lagi ya. Ya, oke. Nah, jadi intinya adalah gini, kenapa VTube Ads ini begitu efektif? Kenapa VTube Ads ini begitu luar biasa hasilnya? Alasan pertama adalah karena tadi seperti yang Pak Sandy bilang ya, karena ini virgin market, suatu baru, satu market baru yang belum ada yang tahu produk jasa Anda, dan orang-orang di sini tuh haus sama iklan. Anda bayangin kita dalam posisi maintenance saja, orang-orang itu kangen nonton iklan. Coba, kapan Anda bisa kangen nonton iklan? Kita ngeliat di TV aja ada iklan, kita ganti channel. Kita ngeliat iklan di aplikasi nonton video gitu ya, kita skip kok iklannya. Tapi di VTube iklannya ditonton, dikangenin pula. Coba Anda bayangkan kalau Anda sebagai pelaku usaha, kira-kira produk Anda bakal laku atau enggak di tangan customer nih, calon customer yang kangen nonton iklan gitu ya. Jadi itu yang membuat VTube ini begitu dahsyat. Nah, ini kayak yang tadi saya cerita ya, awareness-nya tinggi sekali. Jadi ditonton oleh user kami dari Sabang sampai Merauke. Tadi yang jualan lapis legit itu sampai dikirim produknya, lapis legitnya ke Merauke. Yang jualan di Jakarta. Ongkos kirimnya 300.000, makanannya 600.000. Jadi ongkos kirimnya itu setengah harga barangnya. Dan itu ada yang mau beli. Coba Anda bayangkan. Ya, jadi hasilnya begitu luar biasa gitu ya. Dan yang kedua, cara pemasangan iklan ini sangat sederhana sekali. Dibandingkan dengan Facebook, dibandingkan dengan Instagram, cara pemasangannya sederhana. Anda kalau nggak percaya, Anda coba deh dipasang di Instagram atau di mana. Wah, itu repot. Anda harus pilih interestnya apa, tujuannya, mereka sukanya apa, Anda mesti ngebayangin dan lain-lain. Dan udah dibayangin, udah dipasang, belum tentu hasilnya efektif. Ya, masih belum tentu loh. Anda kalau mau coba, silakan deh, coba deh. Karena kebetulan saya juga pernah coba dan memang tidak semudah itu gitu. Nah, Pak Sandy pasti tadi lebih paham gitu bahwa dengan dibandingin compare biaya, ya otomatis biaya di VTube lebih murah dibandingkan dengan hasilnya gitu. Jadi omset yang didapatkan lebih besar ketika beriklan di VTube Ads. Yang ketiga adalah ekonomis karena biayanya murah. Jadi biaya pemasangan iklan ini murah dan efeknya juga dahsyat gitu. Nah, itu yang membuat kenapa VTube Ads ini akan menjadi satu solusi atas media periklanan yang baru di Indonesia gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa VTube Ads begitu dahsyat. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Simple dan sederhana. Anda bisa lihat, cukup tambahkan kasih judul. Kalau dalam bahasa iklan namanya headline, nanti akan saya jelaskan. Deskripsi, Anda perlu tulis dalam produk Anda apa, segala macam. Ada URL. URL ini adalah Anda mau targetkan kemana. Anda punya YouTube, masukin YouTube. Anda punya Tokopedia, masukin Tokopedia. Punya Instagram, masukin Instagram. Punya website, masukin website. Terserah Anda. Anda pilih kategorinya mau yang mana. Anda bisa pilih juga jenis kelamin. Kalau Anda jualan, misalkan Anda jualan apa ya? Anda jualan baju wanita. Ya nggak mungkin lah. Anda pilih targetnya kan yang laki-laki. Bener kan? Kan nggak mungkin dibeli sama laki-laki gitu. Jadi Anda bisa targetkan maunya perempuan atau laki-laki atau dua-duanya. Kelompok umur juga sama. Kan nggak mungkin juga kita menjual suatu barang yang misalkan jual casing handphone atau kita misalkan jualan sesuatu yang teknologi gitu ya. Dan target marketnya umur 60 tahun gitu ya, kan nggak mungkin juga. Jadi Anda bisa pilih umurnya dan juga Anda bisa pilih kotanya. Jadi kalau misalkan Anda dari kota mana, Anda bisa pilih kotanya mau di mana gitu. Terutama ini untuk yang toko-toko offline ya. Jadi Anda bisa menggunakan fitur-fitur ini untuk bisa meningkatkan omset Anda, meningkatkan pengunjung ke toko Anda, baik online maupun offline, semuanya bisa gitu.
Ya, jadi sangat sederhana sekali, pilihannya cuma ini aja, selesai, nggak ada lagi yang lain. Iklan Anda pasti akan ditonton, bahkan mungkin iklan Anda akan di screenshot, dikirim ke WA story gitu ya, di WA status, supaya lebih banyak lagi orang yang lihat gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah metode pembayaran. Banyak orang bingung, Pak saya pengen pasang iklan Pak di VTube, caranya gimana? Saya bingung bayarnya gimana? Katanya ada yang namanya pakai Gold ya. Gold itu apa sih gitu. Nah, saya pengen coba jelasin di sini bahwa Gold ini adalah Google Play Credit. Jadi sama seperti kalau Anda di aplikasi-aplikasi yang lain, Anda bisa beli tuh Google Play Credit. Biasanya digunakan untuk game sih pada umumnya. Ya, jadi Anda bisa beli Gold ini di dalam aplikasi itu. Jadi Anda tinggal klik, nanti bisa ada pembeliannya, Anda bisa minta videonya nanti ya sama pengundang Anda, atau Anda bisa hubungi customer service kita. Nanti di akhir acara saya akan kasih nomornya supaya Anda bisa menghubungi dan juga bisa mempelajari. Pembayaran Gold itu dilakukan di dalam Google Play Store nantinya. Ya, tapi ini ribet Bapak Ibu, saya nggak menyarankan Anda untuk pakai Gold sih sebenarnya. Karena repot, saya ngajarin juga susah, dan juga Anda mesti beli kreditnya lebih banyak gitu. Jadi nanti uang Anda akan sayang gitu. Jadi kalau saran saya adalah Anda pakai Viewpoint aja, Anda pakai VP. Karena Anda bisa beriklan dengan menggunakan VP. Pak, VP saya kurang, caranya gimana? Anda bisa dapetin VP dari Exchange Counter, nggak usah khawatir. Atau Anda bisa menyelesaikan aktivitas misi, dapat Viewpoint. Viewpoint yang Anda dapetin itu Anda bisa pakai untuk beriklan. Ibaratnya iklan Anda bisa gratis loh. Nah, itu mungkin saya nggak bahas sekarang, tapi mungkin Anda bisa mengerti. Kalau Anda bisa menyelesaikan misi, Anda bisa menyelesaikan misinya gitu, Anda dapat VP, VP-nya Anda pakai beriklan, Anda nggak keluar modal gitu. Modalnya gratis gitu. Malah bisa mengembangkan usaha Anda supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau saya menyarankan Anda bisa bayar dengan menggunakan VP. 100% VP bisa. Jadi Anda nggak usah abaikan aja Gold-nya, Anda lupakan saja Gold-nya. Anda kalau mau beriklan, VP aja. Satu lebih murah, kedua lebih gampang, lebih sederhana juga untuk supaya Anda bisa beriklan produk Anda gitu ya. Jadi metodenya saya ada bisa dua-duanya, tapi saya menyarankan untuk yang kedua aja supaya lebih sederhana. Jadi kita nggak bingung gitu. Kita nggak usah ngomongin Gold lah, kita ngomongin VP-nya aja, Viewpoint. Nah, lalu berikutnya VTube Ads ini dibagi menjadi dua, ada banner ads, ada video ads. Banner ads ini yang iklan berupa gambar dan itu wajib ditonton oleh user kami selama 5 detik. Jadi dia dipaksa tuh liatin barang Anda 5 detik. Yang kedua adalah video ads di mana durasinya maksimal 15 detik. Jadi Anda perlu buat videonya. Nah, kalau banyak UMKM atau teman-teman yang mungkin baru pertama kali jualan disuruh bikin video ya pasti susah lah. Jadi makanya mungkin yang perlu Anda perhatikan pakai yang banner aja. Karena banyak teman-teman yang jualan di tadi mungkin Pak Sandy, ada juga yang tadi yang lapis legit itu ya, itu menggunakan banner. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai banner juga cukup gitu. Jadi Anda bisa dengan menggunakan banner, harganya ekonomis, hasilnya fantastis gitu ya. Jadi ini adalah paketan harganya ya. Nama paketnya nanti ini di 3.0 ya. Jadi Anda mungkin sekarang belum bisa pasang iklan dulu, tapi Anda pelajari dulu supaya nanti ketika sudah muncul kan sudah ada gitu ya. Jadi ketika ada namanya paket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paket yang pertama itu 20.000 views-nya. Yang menonton iklan Anda 20.000, harganya 100 VP. Dan untuk sekarang lagi ada promosi 50 VP. Dan nanti dengar-dengar akan ada promosi tambahan untuk VTube 3.0. Jadi nanti Anda tunggu tanggal mainnya gitu ya. Harganya Rp700.000 kalau kita rupiahkan. Paket kedua itu 50.000 views, harganya 200 VP. Promosi sekarang masih itu cuma 100 VP doang, cuma 1,5 1,4 juta kira-kira. Paket ketiga, ads package 3 itu adalah 150.000 views. Anda bayangin, 150.000 orang yang lihat. Ini saya kasih logo di sini, ini rekomendasinya. Karena banyak orang yang kalau mau beriklan tuh iklannya di sini nih, ya supaya hasilnya efektif. Iklannya harga Rp3,5 juta dan ditonton oleh 150.000 orang. Anda bayangkan ya, 150.000 orang. Karena yang namanya beriklan itu nggak bisa sekali. Dan kalau sekali itu hasilnya kurang efektif. Ya, jadi kalau misalkan perlu beberapa kali supaya Anda bisa tes materi Anda sudah cocok, sudah bisa diterima pasar atau belum. Ya, ini nanti saya bahas setelah inilah. Ya, intinya ini harga-harganya ada paket 4, 5, 6 ya. Ini udah yang besar-besar ya, 10 jutaan, 20 juta. Kalau untuk di awal saya menyarankan paket yang ketiga dulu aja. Karena paket yang ketiga ini akan memberikan Anda Anda bayangkan lah 150.000 orang loh yang ngelihat, berapa kira-kira orang yang akan tertarik dan beli produk Anda atau jasa Anda gitu. Pasti akan lebih banyak. Nah, kalau video harganya itu lebih tinggi ya, harganya lebih mahal karena ya kan dia video. Ya, jadi kalau proses harga ini nanti juga bisa Anda dapatkan dari customer service. Nanti Anda bisa lihat, ada juga channel Telegramnya, Anda bisa join, nanti follow, bisa tanya ke customer service. Ya, ini harga-harganya. Paket yang ketiganya 200.000 views, kalau paket satunya 20.000, harganya tapi jauh lah. Bisa mungkin sekitar berapa kali lipat nih ya? 5 kali lipat dari harga yang banner. Ya, jadi kami menyarankan untuk kalau Anda yang di awal pakai banner dulu aja.
Karena bikin video ini Anda mesti belajar bagaimana caranya bikin video. Untuk di awal ini Anda butuh omset. Supaya Anda punya penghasilan, Anda bisa mengembangkan usaha Anda, nantinya Anda bisa menyewa mungkin jasa dari videografer, bikin video iklan buat Anda, hasilnya lebih gila lagi gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa mempelajari hal itu nanti ke depannya, tapi di awal saran saya adalah pakai banner dulu aja supaya sederhana, pakai gambar ya. Nah, contoh simulasi perhitungannya. Kenapa saya menyarankan kalau kita ambil contoh pakai banner aja biar gampang gitu ya, pakai foto gitu. Misalkan contoh, ada 150.000 orang yang melihat iklan Anda. Saya percaya nggak mungkin semuanya tertarik beli. Kalaupun semuanya tertarik beli, Anda juga nggak mungkin sanggup balesin chatnya. Benar nggak? Setengah mati. 150.000 orang yang chat. Selesai Pak. Itu jempol 24 jam nggak bakal pernah berhenti tuh. Sampai keram-keram itu juga nggak bakal selesai. Ya. Dan itu juga mustahil. Tidak mungkin. Tapi kita ambil contoh 10% aja yang tertarik. 10% yang tertarik ini, itu akan ada 15.000 orang. Ya. 10% yang tertarik. Jadi leads. Jadi bertanya dengan Anda. Ini aja sudah cukup untuk menghasilkan omset yang besar ya. Kalau yang beli dari 10% lagi aja itu 1.500 order. Pertanyaannya, kalau kita bicara bisnis, kita bicara balik modal atau enggak? Pengusaha itu biasanya nggak takut rugi ya. Pengusaha tuh nggak takut rugi gitu. Dia nggak mau rugi, tapi rugi itu dia nggak takut gitu. Dia mau untuk mencoba. Nah, ini perhitungannya supaya Anda bisa ngelihat ya. Kalau profit per order Anda cuma Rp10.000, artinya kalau ada 1.500 order, maka untung bersih Anda adalah 15 juta rupiah, betul nggak? Ya. Dan biaya iklan Anda berapa? Untuk 150.000 views ini, itu hanya butuh 3,5 juta. Artinya keuntungan Anda itu lebih dari 400%. Ya. Ini kalau kita bicara 10%. Ya kan hidup nggak mulus-mulus banget Pak. Ya kalau kita bicara secara logika, untuk balik modal 3,5 juta, Anda cuma butuh berapa order sih? Cuma butuh 350 order dari 150.000 orang yang ngelihat. Masuk akal atau enggak? Gitu ya. Nah, kalau dari yang sudah-sudah, dari praktek-praktek yang sudah-sudah, itu orang-orang itu naik penghasil omsetnya itu bisa 300 sampai 400%. Jadi cocok dengan angka ini gitu. Jadi kemungkinannya 10%. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh simulasinya supaya Anda bisa paham bahwa ada namanya impression, ada namanya leads, ada namanya conversion. Conversion itu orang yang membeli ya, orang yang membeli produk Anda. Ya, jadi ini hitungannya real. Kalau Anda nggak ngerti ini nggak apa-apa. Pokoknya intinya Anda pasang iklan di YouTube itu teman-teman yang sudah lalu itu banyak banget yang udah untung gitu. Kalau mereka ngerti gimana cara pasangnya gitu ya. Nanti akan saya bahas di belakang. Ya, cuman yang pasti banyak sekali orang mikir begini. Saya sudah coba iklan di mana-mana, tapi kok nggak ada hasilnya. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya yang pertama, Anda mesti paham bahwa iklan itu adalah branding. Sekarang Anda tidak dikenal. Orang-orang nggak tahu Anda siapa. Tapi dengan Anda melakukan iklan, orang jadi tahu Anda. Nah, kenapa Anda bisa omset yang mungkin tidak bagus atau mungkin misalkan hasilnya tidak maksimal? Nah, mungkin itu karena iklan Anda tidak diterima oleh pasar. Atau cara Anda untuk memasarkan bisnisnya kurang maksimal gitu. Kurang Anda mesti mencari lagi caranya yang bisa diterima oleh pasar. Nah, strateginya adalah rubah strategi iklan. Ganti gambarnya. Anda mainkan dengan cara yang berbeda. Ya, misalkan contoh, kalau misalkan ada orang, Anda pernah ngeliat nggak iklan yang jualan rumah gitu. Jualan rumahnya, kalau dulu iklannya ini lagi diskon gitu kan. Kalau yang biasa gitu ya, lagi diskon. Nah, kalau misalkan ada juga strategi iklannya itu, strateginya lebih beda lagi. Strateginya besok harga naik. Jadi Anda beli sekarang sebelum besok harga naik. Ya, nah itu strategi. Nah strategi itu di Anda karena Anda pengusahanya, Anda bisa bermain dengan berbagai macam strategi. Nah kalau Anda bingung gimana caranya, ada tidak mengerti caranya beriklan ini juga satu cara ya gitu ya. Jadi Anda perlu mengerti caranya beriklan supaya Anda bisa punya pengalamannya gitu. Karena beriklan ini butuh pengalaman dan butuh kemampuan. Nah, saya akan coba untuk menceritakan nanti bagaimana caranya beriklan di VTube. Saya nggak bisa ngajarin bagaimana caranya beriklan di tempat lain, tapi untuk di VTube secara spesifik, saya bisa kasih tahu Anda apa-apa aja yang perlu Anda perhatikan supaya iklan Anda bisa efektif gitu ya. Nah, yang ketiga adalah percaya dengan proses karena tidak akan ada iklan yang 100% efektif, tapi juga tidak akan ada iklan yang 100% gagal. Jadi hari ini kalau saya lihat iklan Anda, terus saya nggak tertarik nih, ya bukan berarti 1 minggu kemudian saya nggak tertarik loh sama Anda. Belum tentu. Karena bisa jadi seminggu kemudian saya ingat Anda, saya mau beli produk di Anda. Saya tinggal cari kemarin apa ya nama tokonya di Instagram atau apa ya nama tokonya di Tokopedia. Saya akan coba cari, saya akan beli dengan Anda. Jadi itu yang disebut dengan iklan itu branding.
Ya, jadi Anda juga itu namanya investasi gitu. Jadi hari ini orang-orang tahu Anda, belum tentu dia beli hari ini. Bisa jadi belinya besok, bisa jadi belinya lusa. Tapi kalau Anda konsisten dalam beriklan, maka setiap hari pasti ada yang beli. Karena contoh Anda iklan misalkan minggu depan, orang-orang yang seminggu yang lalu udah lihat iklan Anda baru beli hari ini gitu. Jadi itu akan nggak ada putusnya. Makanya iklan ini strategi yang sangat perlu kita pahami dalam kita melakukan jualan di online gitu ya. Nah, dan tipsnya dalam menggunakan VTube Ads, yang pertama adalah kalau Anda merasa misalkan hasilnya kurang maksimal, pakai ilmu ATM, namanya amati, tiru, dan modifikasi. Ya, gimana caranya? Tapi ini yang saya lakukan gitu ya. Kalau saya lagi jualan online, saya lihat kompetitor saya. Gimana caranya dia beriklan. Nah, kalau misalkan saya ngeliat penjualan dia bagus, saya ambil cara iklannya dia, saya terapkan di dalam bisnis saya. Saya amati, saya tiru, saya modifikasi sedikit. Ya nggak plek 100% sama, ya kita bikin strategi yang berbeda aja. Nah, mirip-mirip, tapi kita modifikasi sesuai dengan bisnisnya kita. Gitu. Ya, supaya iklan kita jadi efektif. Yang kedua adalah atur keuangan Anda. Ya, berapa persen yang akan Anda alokasi untuk iklan Anda. Jadi keuntungan tuh jangan langsung Anda dapat untung, wah besok foya-foya, jangan. Karena bisnis itu harus berputar, harus ada Anda perlu belajar bagaimana caranya mengalokasi uang Anda gitu. Yang berapa persen yang dipakai untuk iklan dan berapa persen yang dipakai untuk beli produknya lagi, untuk restock gitu. Berapa persen yang bisa Anda nikmati. Nah, itu ada pos-posnya. Yang mungkin saya nggak jelasin secara detail sekarang, tapi akan dijelaskan mungkin di workshop berikutnya. Anda pastikan Anda hadiri terus nantinya ya. Nah, yang ketiga, mengerti bagian terpenting dari VTube Ads, memahami caranya. Caranya gimana? Caranya itu sederhana. Anda bisa lihat di sini ya. Ini iklan banner ya. Kalau video mungkin Anda bisa pelajari, mungkin itu nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, kalau secara banner gitu ya. Ini bannernya Anda bisa lihat nomor 1, ukuran foto iklan Anda itu 375 piksel dikali 257 piksel. Ya, kalau sentimeter kira-kira 9,9 kali 7,3 lah. Ini ukurannya. Jadi ukurannya tuh kayak persegi panjang gitu. Supaya kalau muncul di aplikasi VTube bentuknya tuh full. Jadi tidak ada tulisan yang kepotong. Jadi Anda bisa memastikan orang lihat iklan itu dan tertarik. Itu full gitu. Ya. Jadi itu namanya ukurannya, ukuran idealnya di situ. Nah, Anda bisa buat ukurannya segitu, 9,9 cm dikali 7,3 gitu ya. Nah, itu jadi ukuran fotonya. Ya kalau lebih dikit masih nggak apa-apa lah. Tapi yang pasti jangan sampai bentuknya persegi panjang, iklan Anda kotak gitu. Jadi nantinya akan kepotong gitu. Ya, jadi ukurannya juga penting perlu Anda perhatikan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah headline atau judul iklan Anda. Judul ini penting. Jangan Anda jualan risol terus Anda tulis ini risol. Ya tidak menarik gitu. Anda mungkin bisa buat gini, risol khusus untuk VTuber yang ingin naik peringkat. Nah, gitu ya. Jadi orang yang mau naik peringkat beli gitu. Ya, risol khusus VTuber yang kalau makan risol naik diamond gitu misalkan ya, itu contoh gitu ya. Jadi kan itu contoh headline yang bisa Anda buat. Anda bisa buat berbagai macam headline terserah. Misalkan Anda bisa buat lapis legit dengan apa gitu, tergantung produk Anda apa gitu. Tapi intinya judul iklan yang menarik supaya orang kalau ngelihat apa nih ya gitu. Saya pengen tahu lebih lanjut. Karena orang selalu baca dari judul. Judulnya dia kena, dia akan mau baca di bawahnya. Di bawahnya itu apa? Di bawahnya itu nomor 3, yaitu deskripsi. Nah, di deskripsi ini ada jelasin produk Anda apa, segala macam. Singkat aja, jangan panjang-panjang. Karena yang menjelaskan adalah fotonya, jangan tulisannya. Yang paling penting di deskripsi adalah sertakan yang namanya call to action. Sertakan nomor WA, sertakan nama akun Instagram Anda, sertakan nama akun Tokopedia atau Shopee Anda, sertakan akun website Anda kalau Anda punya website, ya, sertakan semuanya di situ. Karena orang yang tertarik akan menghubungi dari situ, gitu. Ya, jadi Anda perlu tulis di deskripsi itu. Saya sering ngelihat orang-orang yang pasang iklan di VTube itu nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah kasih nomor WA-nya. Dia nggak kasih akun Instagram-nya. Dia nggak kasih akun Tokopedia-nya. Terus gimana caranya saya nih pengen beli, tapi saya ngelihat iklannya, ini mau kontak kemana orangnya? Orangnya nggak kasih nomor teleponnya, nggak ngapa-ngapain. Ya, saya nggak. Gimana caranya saya menghubungi? Jadi pastikan Anda masukin sesuatu yang orang lain bisa hubungi Anda melalui nomor itu, gitu ya. Itu di deskripsi. Ini yang paling penting karena banyak orang yang salah beriklan karena ini, karena deskripsinya nggak dimasukin. Yang nomor 4, Anda masukin link website Anda, Instagram, YouTube dan lain-lain. Tergantung Anda jualannya di mana yang paling kuat, maka Anda masukin ke sana supaya orang bisa ngelihat tokonya. Habis itu orang akan lihat-lihat di tokonya. Kalau dia tertarik dia akan hubungi Anda lagi, gitu. Jadi mereka akan masuk ke toko Anda. Ibaratnya
Ada URL ini ibaratnya Anda masukin alamat tokomu gitu. Jadi saya lihat alamat toko Anda, saya akan datang ke toko Anda, lihat etalase Anda, kalau tertarik saya akan beli. Nah, kalau saya udah ambil barangnya, saya akan menghubungi Anda, saya akan transfer, saya akan melakukan transaksi dan lain-lain gitu. Ya. Dan Anda juga bisa pilih kategorinya yang nomor 5. Jadi pilih kategori produk atau jasa yang Anda tawarkan gitu ya. Jadi Anda tinggal masukin. Nah, ini adalah 5 hal terpenting dalam Anda memasang iklan di YouTube. Ya. Deskripsinya paling penting. Foto paling penting, headline penting sekali, URL juga sangat penting sekali, linknya harus masuk supaya maksimal iklannya. Oke, jadi 5 ini yang perlu Anda perhatikan dalam Anda beriklan di YouTube. Nah, yang kedua, ini untuk saya bisa kasih lihat ke Anda soal gambar gitu ya. Ada gambar yang nomor 1, ini yang tadi kita lihat ya di pertama yang lapis legit tadi. Nah, ini saya lupa namanya siapa, tapi kemarin saya diceritakan beliau ini iklan nggak cuma sekali. Karena ini kedua kali kalau nggak salah. Yang pertama kali itu iklannya seperti ini. Pertanyaannya, kira-kira mana foto produk yang lebih menarik? Nomor 1 atau nomor 2? Mungkin ada yang bilang nomor 2 atau bilang nomor 1. Tapi saya yakin pada umumnya orang pasti akan melihat yang nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 lebih menarik. Bentuknya ada kotaknya, ada pitanya. Sedangkan kalau nomor 2 cuma kotak begitu aja. Dan betul, hasilnya iklannya nomor 1 jauh lebih fantastis dibanding nomor 2 gitu, hasil iklannya. Nah, ini adalah yang namanya gambar. Nah, ini juga gambarnya Anda bisa lihat ya, gambarnya aja memanjang ke bawah gitu. Seharusnya dia ke samping karena ukurannya kan 9,9 kali 3, sekian ya. Nanti Anda bisa lihat lagi di rekaman lah. Atau Anda bisa tanya ke CS untuk ukurannya berapa. Tapi bentuknya tuh harusnya panjang gitu. Jangan dibikin ke bawah seperti itu. Ini kan dibikin ke bawah ya. Nah, itu harusnya dibikin ke samping seperti ini gitu. Ya, jadi Anda bisa lihat hasilnya itu berbeda kalau gambarnya berbeda. Jadi kalau misalkan Anda iklan terus hasilnya mungkin belum terlalu maksimal, Anda ganti gambarnya. Karena kalau Anda ganti gambarnya hasilnya beda. Karena akan diterima oleh pasar juga dengan cara yang berbeda. Pasar akan merespon dengan cara yang berbeda gitu. Nah, iklan ini kita mencari pola memang. Kalau sudah ketemu polanya, Anda gas di situ. Udah ketemu nih polanya, oh iklannya seperti ini. Udah, Anda mainin aja di situ terus. Gitu. Jadi nggak usah ada gonta-ganti lagi. Tapi di awal Anda perlu cari dulu ini polanya seperti apa gitu. Pola berikannya seperti apa ya. Nah, Anda punya waktu kan sekarang kita masih maintenance YouTube-nya belum bisa pasang iklan, Anda pikirin kalau buat Anda yang punya usaha, Anda mau foto seperti apa, pasang iklan seperti apa dan lain-lain, Anda bisa pikirin dulu. Oke? Nah, yang tidak kalah penting di YouTube Ads adalah Anda bisa milih mau jualannya ke gender jenis kelamin apa. Misalkan yang pertama adalah jenis kelamin produknya laki-laki atau perempuan, male atau female atau dua-duanya. Ya, jadi Anda bisa pilih target produk Anda itu apa, siapa gitu, laki-laki atau perempuan. Nah, yang kedua adalah umurnya, kira-kira usia berapa yang tertarik dengan produk Anda. Ya, jadi jangan Anda tulis semuanya juga gitu. Anda kasih range-nya, usianya berapa, supaya iklan Anda benar-benar tertarget, supaya hasilnya benar-benar maksimal. Yang ketiga adalah kota. Pilih kota yang ingin menjadi target market Anda. Minimal 1 kota, Anda bisa pilih semua kota. Kalau Anda mau pilih kirim ke seluruh Indonesia, karena produk Anda mungkin produk yang gampang dikirim gitu ya, itu Anda mau kirim ke seluruh Indonesia, silakan, nggak ada masalah gitu. Jadi nanti Anda bisa pilih kota-kota apa yang Anda mau. Nah, yang keempat, pilih juga paket yang Anda inginkan. Nah, ini mungkin masih contoh yang lama ya, tapi nanti paketnya Anda bisa lihat di price list harga yang tadi, itu akan udah ada di customer service, Anda bisa tanya, Anda juga bisa melihat di channelnya nanti akan dikasih oleh customer service, jadi nanti Anda bisa hubungi ke customer service ya. Nah, yang paling penting nanti setelah sudah selesai semua ini, Anda akan direview iklannya. Kalau iklan Anda lolos, maka akan direview 1-2 hari ya. Setelah lolos, maka nanti Anda akan diterima, iklannya akan ditayangkan gitu. Selama iklannya tidak menyalahi dari aturan-aturan yang berlaku lah. Seperti misalkan contoh, jualan rokok nggak boleh, jualan narkoba nggak boleh, ya iyalah ya, jualan narkoba nggak mungkin boleh. Jualan senjata api itu yang nggak mungkin boleh. Intinya produk-produk yang sensitif itu nggak boleh gitu. Tapi kalau produk-produk yang umum gitu, baju, makanan, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Terutama mungkin buat teman-teman yang jago masak, kenapa nggak Anda gunakan skill masak Anda untuk Anda bisa dapat duit dari sana? Kenapa enggak gitu? Kan kalau katanya salah satu aplikasi yang lain katanya kan mulai aja dulu gitu ya. Jadi jangan Anda takut untuk gagal gitu. Jangan Anda takut untuk memulai. Karena orang yang tidak pernah memulai ya tidak akan pernah tahu mereka bisa atau enggak. Justru Anda harus memulai dulu. Kalau Anda belum bisa dapat hasil yang maksimal, Anda coba lagi, bikin yang lebih baik lagi. Jadi mulai dulu, pelajari, review, lalu Anda perbaiki dan bikin yang lebih baik lagi, gitu. Ya, karena dengan seperti itu UMKM di Indonesia akan ada banyak sekali
dan akan ada banyak orang yang jadi pengusaha, maka secara otomatis Indonesia juga akan jauh lebih meningkat lagi. Negara kita kan negara yang entrepreneurnya atau pengusahanya itu sangat rendah sekali. Nah, siapa tahu kita bisa bersama-sama, kita bisa meningkatkan angka pengusaha di Indonesia dan kita bisa meningkatkan Indonesia dengan jauh lebih baik lagi, gitu ya. Nah, untuk terakhir Anda bisa hubungi customer service untuk VTube Ads. Ini ada fast responnya jam 10 pagi sampai jam 8 malam ya. Anda bisa hubungi di WhatsApp 0831 3085 0980. Anda bisa screenshot kalau Anda mau, Anda bisa hubungi. Tapi ingat, customer service ini hanya melayani pertanyaan seputar VTube Ads saja. Kalau pertanyaan-pertanyaan lain tidak akan dijawab ya. Jadi hanya khusus untuk VTube Ads. Anda kalau nggak ngerti gimana caranya, Anda hubungi nomor ini. Kalau Anda nggak tahu, belum tahu gitu gimana, Anda hubungi nomor ini. Anda punya teman yang pengen pasang iklan, Anda suruh mereka, minta mereka untuk nonton video ini, lalu hubungi customer service ini. Maka nanti mereka akan diarahkan untuk bagaimana caranya berikan yang baik dan benar di VTube Ads. Oke. Nah, teman-teman semua, VTube Ads ini suatu senjata baru bagi kita yang seorang pengusaha untuk bisa memasarkan produk atau jasa kita. Cuman senjata ini ada di tangan kita sekarang. Nah, senjata ini bisa jadi berguna untuk kita, tapi juga bisa menjadi berguna untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di luar sana, untuk orang-orang yang mungkin lagi kebingungan bagaimana caranya mereka meningkatkan omset usaha mereka. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa menyebarkan informasi ini ke teman-teman kita. Kita bisa menyebarkan informasi ini supaya mereka juga bisa terbantu. Mungkin mereka nggak bisa jadi VTuber, mungkin mereka nggak mau jadi VTuber, tapi kalau pasang iklan di VTube untuk meningkatkan usaha mereka, kenapa enggak? Ya, apa salahnya gitu? Karena ini untuk membantu usaha mereka untuk bisa lebih berkembang lagi. Ya, kalau misalkan memang Anda punya teman-teman seperti itu, saran saya adalah Anda kenalkan. Karena dengan Anda mengenalkan, Anda nggak tahu hasilnya seperti apa. Mungkin dengan satu informasi dari Anda, hidup mereka bisa berubah, dan hidup mereka bisa berubah karena Anda gitu. Jadi jangan Anda sia-siakan, jangan Anda lepaskan senjata yang sudah di tangan Anda ini, karena kita bisa merubah lingkungan kita bisa merubah sekitar kita bisa merubah Indonesia lewat senjata ini. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam. Saya kembalikan ke MC. Silakan Bu Yvonne. Wow. Oke, terima kasih banyak Pak Wilbert untuk sharingnya pada malam hari ini. Kita semua sudah sama-sama belajar ya, di mana ternyata mengiklankan di VTube ini luar biasa penghasilannya. Terlebih kita melihat dari data yang disampaikan oleh Pak Sandy yang membuat testimoni ya, bagaimana dia mengiklankan jasanya di VTube ini. Ini luar biasa. Terima kasih ya kepada Pak Sandy dan terima kasih banyak kepada Pak Wilbert. Ini membuka mata kita kembali bahwa mengiklankan produk atau jasa kita di VTube ini sangat amat menguntungkan. Bahkan saya langsung berpikir, wow, ini apa yang ingin saya mau iklankan ya di VTube ini. Dan saya pastikan Anda semua juga para VTuber yang ada di sini, pasti otak bisnisnya langsung berjalan. Wow, ini kesempatan untuk kita semua untuk lebih maju lagi ya. Sudah menjadi member VTube dapat penghasilan, mengiklankan juga usahanya, wow, lebih mantap lagi penghasilannya. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wilbert, ayo ajak saudara Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda yang mungkin saat masa pandemik ini sudah mau mengarah usahanya ke bangkrut, ayo diajak ikut iklankan produknya atau jasanya melalui VTube. Karena lewat VTube ini mungkin mereka akan bangkit kembali usahanya, bahkan akan menikmati hasilnya. Karena ini sudah sangat terbukti ya, bukan cuma Pak Sandi, bahkan bukan cuma tadi yang jualan lapis legit, tapi saya percaya, saya yakin orang-orang juga banyak yang terbantu lewat mengiklankan produk atau jasanya di VTube ini. Oke. Terima kasih banyak untuk Pak Wilbert dan Pak Sandi sekali lagi. Dan buat para VTuber semua, ayo yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe di bawah ini supaya Anda bisa mengetahui ya video-video edukasi yang diberikan oleh My Future Business School. Subscribe, like, dan di-share kepada tim Anda semuanya. Jangan lupa tanda lonceng dihidupkan. Dan juga bukan cuma di YouTube channel kami ada, tetapi kami ada juga di Facebook, di Instagram, dan di Twitter. Ayo, jangan lupa di fanpage, di like, dan di follow, supaya ada info-info baru dari My Future Business School, Anda bisa mengetahuinya. Oke, tetap semangat para VTuber selama menantikan VTube 3.0 ini, jangan menyerah, tetapi tambah semangat untuk
maju terus untuk mencapai impian Anda, mewujudkan impian Anda menjadi miliarder. Sampai jumpa di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ivona Lengkong pamit mundur diri dan bidaiman.